Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai monopoli, oligopoli, dan kompetisi monopolistik. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Leo Gustama dan juga ada teman saya Sidik Hakiki. Kita akan mulai membahas mengenai pengertian monopoli. Definisi monopoli adalah suatu kondisi bisnis di mana ada satu perusahaan yang memiliki layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Hal ini menyebabkan perusahaan tersebut tidak memiliki pesaing atau kompetitor. Perusahaan yang bersifat monopoli dapat mengambil keuntungan yang maksimal. Ciri-ciri monopoli: yang pertama, hanya terdapat satu penjual dalam pasar. Yang kedua, tidak ada barang pengganti atau substitusi yang dapat dipasok oleh orang lain, atau lebih kenalnya dalam bahasa Inggris disebut istilah no clause substitute. Yang ketiga, harga produk atau layanan diatur oleh satu perusahaan saja. Perusahaan monopoli dapat mengatur harga sehingga dapat disebut the price maker. Keempat, perusahaan lain atau kompetitor baru akan kesulitan untuk memasuki pasar karena sudah ada perusahaan yang memonopoli sebelumnya. Yang kelima, konsumen tidak memiliki alternatif lain untuk pindah ke penyedia layanan atau vendor lain. Keenam, praktek monopoli tentu saja dapat menimbulkan ketidakadilan atau kerugian untuk masyarakat. Yang terakhir, umumnya perusahaan-perusahaan monopoli memiliki anggaran beriklan atau pemasaran yang relatif kecil karena mereka tidak perlu memasarkan ataupun tidak perlu mengiklankan, tetapi karena ketergantungan masyarakat terhadap produknya itu sehingga akan diambil ya. Mengapa perusahaan dapat melakukan monopoli? Yang pertama, perusahaan tersebut menguasai bahan mentah atau raw material yang banyak dibutuhkan oleh pembeli. Yang kedua, perusahaan memiliki teknik produksi atau cara produksi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga, adanya hak istimewa dari pemerintah, seperti hak paten atas penemuan tertentu dan lisensi. Keempat, perusahaan memiliki modal yang besar, misalnya gabungan dari beberapa perusahaan, bisa joint venture, merger, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh perusahaan obat yang membeli perusahaan pesaing untuk menguasai pasar. Yang kelima, perusahaan memiliki prestasi atau keahlian yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya dalam bisnis startup, terdapat teknologi canggih artificial intelligence yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau kita ambil contoh seperti transportasi umum yang banyak dipergunakan seperti Gojek dan Grab. Yang keenam, perusahaan sudah terlalu besar sehingga menguasai hulu ke hilir dan membentuk ekosistem yang sulit dimasuki oleh pemain baru. Ketujuh, adanya keterbatasan pasar dan sifat alamiah industri tersebut. Sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan daripada praktek monopoli itu sendiri. Kita akan membahas keuntungannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, perusahaan monopoli tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan promosi agar pembeli tertarik. Yang kedua, pada pasar monopoli, secara alamiah, tambahan penjual akan meningkatkan efisiensi dalam produksinya. Yang ketiga, sumber daya alam dapat terjaga karena dikelola untuk kepentingan bersama oleh pemerintah. Contohnya perusahaan-perusahaan BUMN ya, yang dikuasai oleh negara dan diatur untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, hak kekayaan intelektual seseorang dapat terlindungi sehingga dapat memajukan perkembangan. Tadi kita sudah membahas mengenai keunggulan daripada praktik monopoli. Sekarang kita akan mencoba membahas mengenai kelemahan-kelemahan mengenai praktik monopoli tersebut. Yang pertama,
Produksi tidak optimal dan efisien, karena penjual dapat bebas menetapkan harga dengan mengurangi produksi. Kalau kita produsen mengurangi produknya, sehingga barang langka di pasaran, sehingga harganya akan semakin naik. Teori demand and supply akan berlaku. Yang kedua, konsumen terikat akan pasar tersebut dan tidak bisa berpindah ke penjual lain meskipun harganya mahal. Yang ketiga, tadi yang kedua, sekarang yang ketiga, produsen memegang keuntungan yang mutlak karena konsumen tidak memiliki pilihan untuk membeli barang tersebut guna terpenuhi kebutuhannya. Sekarang kita akan membahas mengenai praktek monopoli yang ada di Indonesia. Praktek monopoli di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi terwujudnya ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat. Monopoli di Indonesia sendiri diawasi oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau lebih dikenal dengan KPPU. Tujuannya adalah agar ekonomi bisa efisien dan adil. KPPU sendiri mempunyai visi dan misi, yakni antara lain pencegahan dan penindakan, internalisasi nilai-nilai persaingan usaha, dan penguatan kelembagaan. Untuk lebih jelasnya, kita dapat membuka website resmi KPPU di www.kppu.go.id. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh praktek monopoli di Indonesia. Banyak ya kita bisa ambil contoh, misalkan di moda transportasi. Ada PT KAI. Contoh selanjutnya, PT Pertamina yang menjual bahan bakar untuk jenis premium, Pertalite, Pertamax, Pertamax Plus, Solar, dan sebagainya. Untuk perusahaan lokal sendiri tidak ada ya, hanya Pertamina yang bermain di sektor itu. Kalau untuk perusahaan dari luar negeri banyak yang sekarang sudah beroperasi di Indonesia, contohnya PT Shell, Total, terus ada lagi sekarang British Petroleum dan Petronas. Tetapi sekarang Petronas sudah boleh dibilang agak bangkrut ya di Indonesia. Contoh yang ketiga, PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara yang menjadi satu-satunya yang mendistribusikan listrik ke rumah-rumah maupun industri di Indonesia. Yang keempat, PT Telkom Indonesia yang memiliki jaringan telepon ke rumah-rumah dari Sabang sampai Merauke. Yang terakhir, PDAM yang bergerak di industri air bersih. Untungnya perusahaan-perusahaan ini adalah badan usaha milik negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara karena mereka yang mengatur untuk hajat hidup orang banyak, sehingga harganya bisa lebih ditekan gitu. Praktek yang kedua, kita akan membahas mengenai oligopoli. Oligopoli sendiri dapat didefinisikan sebagai pasar persaingan tidak sempurna. Mengapa disebut demikian? Karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Jadi, pembeli atau konsumen lebih banyak dibandingkan dengan penjualnya. Ciri-ciri oligopoli antara lain, yang pertama, memiliki dua produsen atau lebih. Yang kedua, produk yang dijual homogen atau sama. Yang ketiga, kebijakan produsen utama menjadi acuan. Yang keempat, harga barang hampir relatif sama
antara penjual yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, produsen baru sulit masuk di dalam pasar ini. Yang keenam, strategi pemasaran harus matang, karena siapa yang lebih mampu menarik minat ataupun perhatian pasar, itulah yang akan dipilih oleh konsumen. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama ada namanya pasar oligopoli murni atau homogen. Jenis pasar oligopoli ini yakni barang yang dipasarkan hanya memiliki satu macam saja, tetapi memiliki banyak pilihan atau banyaknya varian. Perbedaan harga antara satu produk dan produk lainnya juga tidak terlalu jauh. Oligopoli murni ini memiliki kecenderungan untuk berpatokan pada produsen utama. Keputusan dan kebijakan yang diambil oleh produsen utama, maka produsen lainnya akan mengikuti. Misalnya seperti perubahan harga, maka produsen lainnya pun ikut mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh produsen utama. Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Apa sih maksudnya pasar oligopoli terdiferensiasi? Ini dapat diartikan sebagai suatu jenis pasar yang menjual barang yang hanya satu macam saja, tetapi harganya tidak perlu menyesuaikan dengan harga produsen yang lainnya. Jadi perbedaan harga cukup terasa di antara oligopoli terdiferensiasi ini. Contohnya produk elektronik seperti smartphone. Produsen smartphone tidak terlalu banyak, tetapi konsumennya ada banyak sekali, karena sekarang smartphone dianggap sebagai kebutuhan yang utama. Meskipun produk yang dijual hanya smartphone saja, tetapi harganya cukup berbeda antara satu produsen dan produsen lainnya, karena dapat dibedakan dari spesifikasinya dan lainnya. Yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi. Maksud daripada oligopoli non-kolusi dapat diartikan jika ada produsen yang ingin memainkan harga, maka ia perlu melihat perkembangan produsen lainnya sebagai kompetitor usaha. Hal ini sangat lumrah ya dalam bisnis. Tujuannya apa? Agar tetap berkembang dan produsen lain tidak dapat mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh produsen tersebut. Yang terakhir pasar oligopoli kolusi. Berbeda dengan yang sebelumnya, oligopoli kolusi merupakan pasar di mana para produsen bekerja sama ketika mereka akan menaikkan harga produk atau tetap membiarkannya harganya stagnan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan daripada praktek oligopoli. Keunggulannya antara lain, persaingan ketat yang terjadi di pihak produsen tentu memberikan keuntungan bagi konsumen karena mereka akan mendapatkan produk terbaik dan promo yang tepat dari masing-masing produsen. Yang kedua, konsumen bisa mendapatkan berbagai pilihan dan variasi dari produk yang dibutuhkannya karena banyaknya varian ataupun produk. Yang ketiga, produsen akan menyesuaikan harga produk sesuai dengan kemampuan target konsumennya masing-masing. Ada bermain di low segmen, ada yang middle, ada yang high segmen. Yang terakhir, dapat membawa stabilitas harga ke pasar. Jadi dapat cenderung relatif stabil. Setelah kita membahas keunggulannya, kita akan juga membahas mengenai kelemahan daripada praktek oligopoli. Kebijakan yang dibuat oleh produsen terbesar akan sangat berpengaruh pada kondisi pasar, termasuk juga produsen lainnya. Yang kedua, produsen baru sulit masuk
ke dalam pasar ini karena modal yang dibutuhkannya cukup besar untuk bersaing dengan produsen lainnya. Jadi produsennya hanya itu saja. Yang ketiga, modal dan budget yang harus dikeluarkan untuk promosi cukup besar. Keempat, terjadinya perang harga antar produsen yang akan membuat berbagai perubahan pada kondisi harga di pasaran. Contoh-contoh praktek oligopoli di Indonesia. Contohnya di jaringan provider atau SIM card. Contohnya kita dari Telkomsel, Indosat, ada XL, ada Tri, ada Smartfren, dan lain sebagainya. Dan juga misalkan kita berbicara mengenai semen. Semen juga banyak macamnya. Ada semen Holcim, ada semen 3 roda, ada semen Indonesia, semen Batu Raja, semen Bosowa, dan lain sebagainya. Dan untuk misalkan di kendaraan, kita dapat mengenal perusahaan-perusahaan seperti Toyota, Honda, Mitsubishi, Mazda, dan lain-lain sebagainya. Ada yang produk dari Eropa, ada yang dari produk Jepang, itu tergantung tingkat kemampuan konsumen untuk membeli barang tersebut. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai kompetisi monopolistik. Secara definisi, kompetisi atau persaingan monopolistik dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau berbeda varian. Kompetisi monopolistik dapat diartikan suatu struktur pasar yang menggabungkan unsur-unsur pasar monopoli dan kompetitif. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, banyaknya perusahaan. Yang kedua, kebebasan masuk dan keluar bagi perusahaan baru. Yang ketiga, perusahaan menghasilkan produk yang berbeda. Keempat, perusahaan memiliki permintaan harga yang tidak elastis, sehingga mereka dapat menjadi pembuat harga karena produknya yang khas atau unik. Kelima, perusahaan menghasilkan laba normal dalam jangka panjang, tetapi bisa menghasilkan laba yang sangat tinggi dalam jangka pendek. Keenam, perusahaan tidak efisien secara alokasi dan produktivitas. Kelebihan dan kekurangan persaingan monopolistik. Yang pertama, kita akan membahas dari sisi keunggulan atau kelebihan. Yang pertama, tingkat hambatan rendah. Yang kedua, fokus diferensiasi produk memberikan konsumen lebih banyak pilihan. Yang ketiga, pengembangan kualitas produk dan jasa. Keempat, pengetahuan konsumen akan produk dan layanan semakin baik. Nah, bagaimana kalau kelemahannya? Kelemahannya daripada persaingan monopolistik yang pertama adalah terjadinya pemborosan. Yang kedua, harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, iklan dapat mendistorsi keinginan daripada konsumen. Contoh praktek monopolistik di Indonesia dapat kita ambil contoh. Misalkan dari sisi otomotif, motor misalkan. Banyak branded yang kita kenal seperti Yamaha, Honda, Suzuki dengan berbagai jenis varian produknya. Dari motor sport, motor matic, motor bebek, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita bisa dapat mengambil contoh dari sisi fast food atau produk makanan cepat seperti KFC, McDonald, Burger King, dan lain sebagainya.